Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifatul Maulidah MP.Fis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi tentang perkembangan ilmu mekanika. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari Arti Fatihatul Fadilah, NPM 202153013, Putri Haliza Rahma, NPM 202153073, dan Rifni Syahris Milani, NPM 202153086. Terdapat 8 submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, dasar pembagian periode perkembangan mekanika, yang kedua, ciri khas perkembangan mekanika klasik, yang ketiga, dasar Aristoteles membedakan dua jenis gerak, yang keempat, penemuan Newton tentang gravitasi, yang kelima, penemuan hukum kelembaman atau inersia oleh Galileo, yang keenam, hubungan antara mekanika klasik dan modern, yang ketujuh, Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger, dan yang terakhir, dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. 1. Dasar pembagian periode perkembangan mekanika. Dasar dimulainya periode mekanika kuantum adalah ketika mekanika klasik tidak bisa menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Perkembangan teori atom menunjukkan adanya perubahan konsep susunan atom dan reaksi kimia antar atom. Kelemahan model atom yang dikemukakan Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengemukakan gagasannya tentang penggunaan tingkat energi elektron pada struktur atom. Model ini kemudian dikenal dengan model atom Rutherford-Bohr. Tingkat energi elektron digunakan untuk menerangkan terjadinya spektrum atom yang dihasilkan oleh atom yang mengeluarkan energi berupa radiasi cahaya. Meminjam istilah Kuhn, mekanika kuantum merupakan paradigma sains revolusioner pada awal abad 20. Lahirnya mekanika kuantum tidak terlepas dari perkembangan teori, terutama teori atom. Mekanika kuantum bukan untuk menghapus teori dan hukum sebelumnya, melainkan mekanika kuantum tidak lebih untuk merevisi dan menambal pandangan manusia terhadap dunia, terutama dunia mikrokosmik. 2. Ciri khas perkembangan mekanika klasik. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Mekanika klasik sering dinamakan mekanika Newton dari Newton dan hukum gerak Newton. Perkembangan mekanika klasik didasarkan pada perkembangan sejarah fisika, yaitu A. Periode 1. Dimulai dari pra-sains sampai 1580 sebelum Masehi. 1. Aristoteles 384 sampai 332 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara gerak dan gaya yaitu dinamika, perbedaan dua jenis gerak yaitu gerak alamiah atau pure motion dan gerak paksa atau violent motion. Dan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang lebih ringan. Yang kedua yaitu Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes merupakan seorang ilmuwan Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi yang lahir di Syracuse, koloni Yunani dan sekarang dikenal dengan Sisilia. Penemuannya di mekanika berurusan dengan Archimedes menemukan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan.
Itulah saat Archimedes menemukan hukum pertama hidrostatik. Lalu, cabang lain dari mekanika adalah statistika. Statistika merupakan studi benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Perintis bidang ini adalah Archimedes. Yang ketiga, Eratosthenes, 273 sampai 192 sebelum Masehi. Eratosthenes melakukan perhitungan diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Dia menjelaskan bahwa kota Sin di Mesir terletak di ekuator, di mana matahari bersinar vertikal tepat di atas sumur pada hari pertama musim panas. B. Periode 2. Awal sains 1550 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. 1. Galileo 1564 Masehi sampai dengan 1642 Masehi. Prinsip-prinsip kinematika yang dikemukakan oleh Galileo yaitu antara lain 1. Baik benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai pada batas mereka berkurang kecepatannya akibat pergeseran udara. Kedua, sumbangan besar Galileo lainnya ialah penemuan mengenai hukum kelembaman atau inersia. Ketiga, analisis Galileo mencapai resolusi akhir dari masalah gerak peluru. Kedua, Descartes 1596 Masehi sampai dengan 1661 Masehi. René Descartes adalah seorang filosof, ilmuwan, matematikawan yang berasal dari Prancis. Hukum gerak Descartes terdiri atas dua bagian dan memprediksi hasil dari benturan antara dua massa, yaitu 1. Bila dua benda memiliki massa dan kecepatan yang sama sebelum terjadinya benturan, maka keduanya akan terpantul karena tumbukan dan akan mendapatkan kecepatan yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, bila dua benda memiliki massa yang sama, maka karena tumbukan tersebut, benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan terpantul dan menghasilkan kecepatan yang sama dengan memiliki massa yang lebih besar. Sementara, kecepatan dari benda yang bermassa lebih besar tidak akan berubah. Ketiga, Torricelli 1608 Masehi sampai dengan 1647 Masehi. Evangelista Torricelli adalah seorang fisikawan kelahiran Faenza pada tahun 1643. Torricelli membuat eksperimen sederhana yang dinamakan Torricelli eksperimen, yaitu ia menggunakan sebuah tabung kaca yang kuat yang panjangnya kira-kira 1 meter dan salah satu ujungnya tertutup. Keempat, Otto van Guericke 1602 Masehi sampai dengan 1686 Masehi. Otto von Guericke adalah seorang ilmuwan Jerman. Guericke menetapkan barometer keramalan cuaca untuk meteorologi. Kemudian, bidang kajiannya dipusatkan pada listrik, tetapi sangat sedikit hasilnya. Ia menemukan generator elektrostatik yang pertama, yaitu elektrik mesin. Prestasi ilmiah utamanya menjadi penetapan ilmu fisika di ruang hampa. Yang kelima, Blaise Pascal, 1623 Masehi sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal adalah ilmuwan Prancis ahli matematik, ahli ilmu fisika, dan ahli filsafat religius. Dalam bidang fisika, khususnya mekanika, dia melakukan percobaan dengan cara mengukur benda tinggi, barometer, di dasar dan di puncak gunung. Ia mengemukakan prinsip hidrostatis yang kita kenal dengan hukum Pascal, yaitu jika suatu zat cair dikenal dengan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan sama besarnya atau tidak bertambah atau berkurang kekuatannya.
Yang keenam, Sir Isaac Newton. 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Isaac Newton membuat 3 penemuan besarnya teori matematika yang sekarang dikenal dengan kalkulus, teori gravitasi, dan tentang komposisi cahaya. Penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanika, yaitu pengetahuan sekitar bergeraknya sesuatu benda didasarkan pada 3 hukum fundamental, yaitu 1. Hukum pertama Newton adalah hukum inersia Galileo atau rumusan bagaimana objek bergerak dalam keadaan ada pengaruh benda di luar. Yang kedua, hukum kedua Newton menetapkan bahwa percepatan objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Yang ketiga, penemuan terbesar ialah hukum gravitasi. C. Periode ketiga. Fisika klasik 1700 Masehi sampai 1900 Masehi. Yang ke-1, Daniel Bernoulli. 1700 Masehi sampai 1782 Masehi. Daniel Bernoulli adalah ilmuwan dari Swiss. Keahlian matematikanya untuk diaplikasikan ke mekanika, terutama ilmu mekanika zat cair atau fluida dan gas prinsip Bernoulli. Gas prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang mengatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Yang kedua, Leonhard Euler, 1707 sampai 1783. Euler khusus ahli mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan di abad sebelumnya oleh Isaac Newton dan dapat digunakan dalam jenis situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Misalnya, dengan menggunakan hukum Newton di dalam hal gerak cairan, Euler sanggup mengembangkan persamaan hidrodinamika juga melalui analisa yang cermat tentang kemungkinan gerak dari barang yang kekar dan dengan penggunaan prinsip-prinsip Newton. Dan Euler berkemampuan mengembangkan sejumlah pendapat yang sepenuhnya menentukan gerak dari barang kekar. Yang ketiga, Hamilton, 1789 sampai 1795. Prinsip Hamilton mengatakan dari seluruh lintasan yang mungkin bagi sistem dinamis untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam interval waktu spesifik atau konsisten dengan sembarang constraint. Lintasan nyata yang diikuti sistem dinamis adalah lintasan yang meminimumkan integral waktu selisih antara energi kinetik dengan energi potensial. Yang keempat, Joseph Louis Lagrange, 1736 Masehi sampai 1813 Masehi. Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau gaya yang beraksi pada partikel. Energi kinetik partikel dalam koordinat Kartesian adalah fungsi dari kecepatan. Energi potensial partikel yang bergerak dalam medan gaya konservatif adalah fungsi dari posisi. Persamaan Lagrange merupakan persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari koordinat umum, kecepatan umum, dan mungkin waktu. Ketiga, dasar Aristoteles membedakan dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah dan gerak paksa. Tentang gerak alami, Aristoteles mengemukakan satu argumen tentang sifat bawaan dari berbagai benda yang memberikan alasan untuk berbagai sifat tersebut dalam daya intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Yakni, Aristoteles menyifati berbagai benda dan substansi gejala alam menurut kedekatan sifat-sifatnya terhadap sifat elemen dasar benda itu. Maksudnya, jika benda yang bergerak sentripetal dan gerak jatuh bebas merupakan gerak alamiah dari sifat air dan tanah. Sedangkan
Gerak sentrifugal dan loncotan ke atas merupakan sifat alamiah dari api dan udara. Dan gerak sirkuler atau gerak melingkar merupakan gerak alamiah dari sifat ether. Kemudian, tentang gerak paksa, yaitu gerak yang terjadi akibat dari pengaruh luar yang dikenakan kepada benda dan boleh ke sembarang arah seperti dorongan atau tarikan yang bukan dari benda itu sendiri. Aristoteles juga mempercayai konsep bahwa benda akan hanya bergerak apapun itu bentuknya jika selalu diberi gaya. Dan gerak akan berhenti jika gaya dihilangkan. Dengan kata lain, gerak paksa itu harus ada gaya yang terus-menerus. Keempat, penemuan Newton tentang gravitasi. Suatu hari, ketika Newton sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat sebuah apel yang jatuh. Apel tersebut jatuh begitu saja, seolah-olah diraih dari bawah oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan. Banyak versi yang mengatakan bahwa ketika dia sedang istirahat di bawah pohon apel, tiba-tiba sebuah apel jatuh di kepalanya dan mengilhaminya tentang gravitasi. Hikmah di balik penemuan Newton adalah orang yang memikirkan sesuatu dengan serius dan bekerja keras menyempurnakan teorinya. Bukan orang biasa yang tiba-tiba mendapat ide karena kejatuhan apel dan menulis teorinya dalam waktu yang singkat. Kelima, penemuan hukum kelembaman atau inersia oleh Galileo. Sumbangan penting Galileo yang berkaitan dengan bidang mekanika adalah mengenai benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Kemudian, Galileo melakukan percobaan dengan menjatuhkan berbagai benda yang berbeda ukuran maupun masanya dari menara Pisa. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa baik benda berat maupun ringan akan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat pergeseran udara. Penemuan Galileo lainnya adalah hukum kelembaman. Hukum ini menjelaskan bahwa jika kekuatan melambat, seperti misalnya pergeseran, dapat dihilangkan, maka benda bergerak cenderung tetap bergerak lurus dengan laju yang tetap. Yang keenam, hubungan antara mekanika klasik dan modern. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sering dinamakan mekanika Newton. Dari Newton dan hukum gerak Newton, mekanika klasik dibagi menjadi subbagian lagi, yaitu statistika, kinematika, dan dinamika. Mekanika klasik dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda sebesar manusia seperti gasing dan bisbol, juga benda-benda astronomi seperti planet dan galaksi, dan beberapa benda mikroskopis seperti molekul organik. Fisika modern secara umum dibagi menjadi dua bagian pembahasan, yaitu teori kuantum lama dan teori kuantum modern. Teori kuantum lama memperkenalkan besaran-besaran fisika seperti energi merupakan besaran diskrit, bukan besaran kontinu, seperti halnya dibahas dalam mekanika gelombang, di mana partikel berperilaku sebagai gelombang dan gelombang berperilaku sebagai partikel. Konsep ini sangat penting karena perilaku partikel dan gelombang semuanya sudah dipelajari dan diamati di fisika klasik. Konsep dualisme partikel gelombang ini diamati oleh dua eksperimen, yaitu efek fotolistrik oleh Albert Einstein dan eksperimen difraksi partikel atau elektron oleh J. P. Thomson dan Davidson Germer. Yang ketujuh, Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum, seperti dualitas gelombang partikel, menjadi signifikan.
Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Persamaan ini berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang. Yang kedelapan, dasar Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Persamaan Dirac adalah suatu persamaan gelombang relativistik yang dicetuskan oleh fisikawan Britania Raya Paul Dirac pada tahun 1928. Tujuan Dirac dalam membuat persamaan ini adalah untuk menjelaskan perilaku elektron yang bergerak secara relativistik, sehingga memungkinkan atom diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan relativitas. Harapannya yang agak sederhana adalah bahwa koreksi yang diperkenalkan dengan cara ini mungkin memiliki pengaruh pada masalah spektrum atom. Sampai saat itu, upaya untuk membuat teori kuantum lama dari atom yang kompatibel dengan teori relativitas, upaya yang didasarkan pada diskritisasi momentum sudut yang disimpan dalam lintasan yang mungkin tidak melingkar dari inti atom. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.